Jawa. Saya yang jualan mie ayam Pak De Wonogiri yang ada di Kulon Progo. Awal mulanya itu kalau kita mau bicara sejarah dari Pak De Wonogiri ya, memang Pak De Wonogiri itu tak lepas dari sejarah panjang. Artinya memang Pak De Wonogiri itu sudah mulai berjualan itu sejak tahun 90-an. Jadi 90-an, tapi memang dulu jualannya di Lampung. Kebetulan Pak De Wonogiri itu orang tua, jadi orang tua saya. Di situ beliau itu mulai dari dari gerobak dorong itu berjualan keliling, terus dia berjualan di pasar, bongkar pasang tenda gitu. Terus terakhir itu sempat sewa ruko, artinya menetap, sewa ruko di sana. Terus kemudian karena sudah dirasa sepuh gitu, karena usianya sudah 60 lebih Mas sekarang, itu ditawari untuk pulang kampung, artinya di sini buka di Kulon Progo ini ditawari oleh adiknya karena kebetulan punya tempat gitu. Nah, mulai di 2018 itu buka di sini, yang di Kulon Progo ini. Sejarahnya dari situ. Kemudian yang di Kulon Progo ini dikelola oleh anak-anaknya. Nah, Pak De Wonogiri saya sudah pensiun gitu lah. Tapi ya tapi beliau masih tetap bantu nanti terkait bumbu itu kan tetap masih dipegang oleh beliau. Jadi rasa otentik dari Pak De Wonogiri yang dari sejak tahun 90-an itu tetap terjaga gitu. Memang 2018 itu kan kita buka dari nol ibaratnya kan. Oh iya, kita ibaratnya orang Jawa itu babat alas. Nah, berarti kan tetap di sini kan kita tidak punya pasar, belum dikenal toh Pak De Wonogiri itu siapa, karena dulu kita namakan Pak De Wonogiri itu kan harapannya ya ketika ada tetap brand Wonogiri itu kan mesti orang wah ini mesti enak gitulah paling enggak. Dan kami enggak membayangkan untuk sebesar ini. Jadi paling enggak orang itu cuma lihat ada Wonogiri mampir gitu. Enggak sampai orang benar-benar mencari gitu. Kalau sekarang kan alhamdulillah orang itu benar-benar mencari gitu loh. Mulai buka itu kan bulan Juni 2018 itu juga kayak gini, tadi masih puasa gini, situasi masih puasa gini menjelang lebaran. Itu ya kita sampai kan masih dikelola sendiri, artinya masih orang sendiri lah yang lain. Itu dulu sampai kita buka itu sempat sampai pulang sampai rumah itu jam 12 malam juga sampai iya. Karena masih nunggu kok belum habis. Dagangannya belum habis sampai jam 12 malam. Dan biasa itu awal-awal itu ya kita namanya orang merintis itu kan mie buat sendiri ya Mas. Jadi masih sedikit lah terus berkembang di tahun 2019 itu kebetulan kita ada menu namanya bakso Merapi. Nah, dari bakso Merapi itu kita kenakan kayaknya juga diterima orang gitu loh. Ketika diterima orang, kemudian ada lagi namanya mie ayam yang lebih rame. Itu mie ayam yang porsi brutal itu. Dulu kan termasuk yang datang dari Evan Media itu. Ya, itu yang mengenalkan kenapa ada porsi brutal itu kan dulu ada food vlogger namanya Evan Media. Ya, itu jadi yang pesan mie yang dengan porsi brutal itu, artinya mie-nya ekstra, ayamnya ekstra, menyebutnya porsi brutal lah. Dari situ kita pakai itu jadi menu andalan di sini, porsi brutal. Dan alhamdulillah itu jadi jadi menu unggulan lah sampai saat ini yang banyak diminati oleh para pelanggan gitu. Itu yang paling best seller sampai saat ini. Iya, yang paling best seller itu mie ayamnya itu. Nyangka nggak nih bisa sampai di titik ini nih Pak De? Enggak. Maksudnya? Enggak pernah nyangka kami. Saya tuh dulu membayangkan punya warung itu ya satu ruko, kita sewa satu ruko itu ya paling enggak nanti satu ruko itu selalu buka, selalu penuh, dalam arti satu ruko itu bisa jalan terus. Itu dulu sudah bayangan saya cuma seperti itu aja dulu. Simple ya? Iya. Iya, tapi seiring perjalanan waktu, kemudian ada penambahan, artinya daya beli dari pelanggan itu cukup naik juga. Akhirnya kan mau kita juga harus memberi layanan yang baik lah kepada pelanggan. Jangan sampai di sini nanti
berjubel atau gimana, terus bertahap kita tambah dari 1 ruko jadi 2 ruko. Kebetulan ada ruko kosong, kita sewa, dan sekarang ada 3 ruko yang 3 ruko ya, ya. sekarang ya. Nah dulu awal mula ngediriin ini 2018, ini karyawan dari berapa dan sekarang sampai berapa nih? Iya, kalau dulu itu 2018 itu masih dikelola sendiri, dalam arti keluarga itu anak-anaknya itu anak-anaknya semua yang langsung turun gitu. Kemudian ini bertambah jadi nambah 1 karyawan karena memang dirasa untuk memberi layanan agar tidak keteteran tadi terus kita tambah. Kok dari 1 kok kayaknya masih kurang, ya kita tambah lagi, akhirnya sekarang ada sekitar 10-an. Sampai 10 ya, sekarang 10-an, sekitar 10-an. Iya. Kalau ide ya, kita bicara ide ya, memang ide ya. Jadi memang kalau mie ayam ini memang dulu kita nggak ada ide, Mas. Betul, nggak ada ide. Awal mula jualan berarti biasa tuh? Iya, biasa standar, kita biasa standar gitu. Terus yang kalau kita bicara yang mie ayam ya, kalau mie ayam itu kita benar-benar nggak ada ide. Artinya memang dulu itu ketika ada menu mie ayam yang porsi brutal itu, memang murni dulu itu ada pelanggan yang pesen mie ayam, tolong buatkan mie ayam yang minyak banyak, ayamnya banyak gitu. Kemudian di situ dia posting di info mie ayam Jogja, akun Facebook gitu loh, grup Facebook mie ayam Jogja itu kemudian di situ cukup tanggapan dari masyarakat, netizen itu cukup meriah di situ. Kemudian jadi dari segi yang berkomentar, yang like, yang membagikan itu cukup banyak. Nah, akhirnya dari situ mungkin beberapa orang terus kemudian tahu kalau di sini ada mie ayam tadi itu yang porsinya jumbo tadi. Tapi awalnya belum porsi brutal. Belum itu? Enggak, belum namanya belum porsi brutal. Nah, kemudian ada itu yang Ivan Media itu datang ke sini menyebutnya, wah ini porsinya brutal banget. Nah, dulu kan kami menyebutnya ekstra jumbo. Nah, ketika ekstra jumbo itu kayak multi tafsir gitu loh. Bisa jadi karena di sini ada bakso jumbo. Nah, nanti dikiranya mie ayam bakso jumbo kan. Nah, makanya terus ada nama yang disebut tadi porsi brutal tadi yang cukup dikenali masyarakat. Kami menyebutnya juga porsi brutal. Di menu pun sekarang kita tulis porsi brutal dari penyebutan itu tadi. Dari 2018-19 itu kita sebelumnya ada mie ayam ekstra ayam, memang ada ekstra ayam. Memang ekstra ayam itu ada, tapi belum yang porsi brutal. Tapi yang ekstra ayam memang mie-nya standar, tapi standar, masih pakai mangkok standar, tapi memang ayamnya yang kita ekstra. Nah, di situ. Tapi kalau yang porsi brutal itu yang cukup meledak itu memang di porsi brutal itu setelah ada yang posting mie-nya double, ayamnya double tadi. Jadi ya, tanggapannya alhamdulillah luar biasa. Nah, dan sampai saat ini pun itu menjadi menu yang cukup digemari, yang paling dicari di tempat ini gitu loh. Pas ketika viral sempat keteteran nggak tuh deh? Oh iya Mas, kita kan nggak ada persiapan ya, dalam arti ketika tingkat keramaiannya itu cukup tinggi itu kita kan nggak ada persiapan. Nah, tiba-tiba pembeli itu datang banyak banget loh. Kok banyak banget sampai antri gitu. Waduh, padahal itu kan situasinya baru corona waktu itu. Baru corona tahun 2020 itu kan baru corona itu. Loh, ini musim corona kok tipe yang yang datang banyak banget sampai antri gitu. Banyaknya banget. Ya lumayan sampai antri sampai jalan gitu loh, orang-orang sampai antri sampai jalan gitu. Sampai ketika itu ya terusan kami ya artinya ya sempat shock gitu loh. Waduh, banyak banget gini gimana gitu loh. Nanti kaitannya kalau nanti kita namanya lagi musim corona kok lagi banyak orang, terus gimana nanti pelayanannya, buat harus gimana. Kita sempat hari itu pas ketika awal ramai banget itu sempat langsung kita menyelesaikan itu, yang antri itu kita selesaikan,
kan terus tutup sehari itu langsung tutup sore itu. Aduh, kita mau fokus dulu gimana besok untuk antisipasi hari esok itu biar nggak terlalu antriannya nggak terlalu panjang bagaimana. Terus dari situ kami sempat libur untuk ini sempat renov yang balik bagian yang semi outdoor ini, karena memang dari gugus tugas Covid dulu kan untuk menyarankan untuk jaga jarak. Akhirnya kan saya mau tidak mau harus memperlebar tempatnya toh. Nah, kita lebarkan dulu, kita sempat tutup beberapa hari, terus rekrut beberapa karyawan untuk perbaiki sistem backup ya. Tadi kita perbaiki lah, terus baru kita mulai buka lagi. Ya masih banyak juga, tapi alhamdulillah cukup terhandle lah gitu setelah itu. Kalau sukanya ya alhamdulillah ya namanya Padi Wonogiri udah dikenal lah, dalam arti kita banyak orang yang tahu itu dari awal mula kita berdiri di sini selalu ada kenaikan, kita syukurilah, itu bagian dari alhamdulillah rezeki dari Allah ya lewat usaha ini. Jadi ketika ya mungkin dibilang viral ya, nah, itu ada orang dari Bali itu berangkat dari Bali penerbangan, turun bandara langsung ke warung ini, terus hanya mau makan di sini, setelah habis makan kemudian balik lagi ke bandara, balik lagi ke Bali. Itu ada tuh bro? Ada. Terus terakhir ini belum lama ini ada dari Jakarta naik kereta pas puasa, padahal itu puasa mau buka di warung ini, naik kereta siang ya, dari pagi ya kan, dari Jakarta pagi turun di sini sore, buka puasa di warung ini, kemudian habis buka puasa pulang lagi ke stasiun, pulang lagi ke Jakarta. Jadi tektok cuma buat makan ini. Iya, jauh-jauh dari Jakarta hanya mau buka puasa di Padi Wonogiri. Iya. Padi mungkin geleng-geleng juga ya pas tahu info-info kayak gitu. Iya, saya lihat ada kan itu ada yang posting gitu loh ya. Mbak, saya senyum-senyum aja, kok ada ya kayak gini ya. Tapi memang kadang saya melihat gini sih Mas, orang kesini itu tidak hanya sebatas benar-benar hanya makan itu enggak. Jadi mereka itu tetap juga ada unsur untuk refreshnya, dalam arti dia mau jalan-jalan atau gimana. Makanya ini yang terakhir ini kami buat tempatnya, yang tempat duduknya yang paling samping itu kan kita buat untuk menghadap sawah biar bisa lihat kereta. Tadi memberi memberi nuansa, makan sambil lihat hamparan sawah, kereta lewat, itu kan ada nilai plusnya gitu loh. Jadi di samping makannya enak, pemandangannya juga bagus, jadi memberi pengalaman tersendiri lah nanti bagi para pelanggan gitu loh. Kalau dukanya itu ini Mas, yang jelas kalau ketika harga bahan baku ini akhir-akhir ini termasuk minyak goreng, naik gitu mah. Bahan itu kan bahan baku, namanya bahan baku ya. Bahan baku itu ketika naik itu dukanya paling besar yang kita rasakan itu. Karena apa? Karena kan selama ini kan kami berusaha untuk menjual mie ayam dan bakso kami itu kan terbilang yang cukup terjangkau, karena memang kita tidak banyak mengambil dari sisi keuntungannya ya. Nah, ketika bahan baku naik itu ya otomatis kan udah kita ngambilnya nggak banyak, harus dikurangi untuk kenaikan bahan baku. Kalau kayak gitu triknya gimana deh? Iya, kita berusaha efisiensi di beberapa tempat. Misal kalau ada barang-barang untuk kulakan gitu ya, untuk kulakan ya kita pastikan nanti barang ini habis gitu, jangan sampai ada sisa-sisa yang terbuang. Jadi kita efisiensi dari beberapa bahan baku. Sebuah proses itu memang butuh konsistensi. Nah, konsistensi itu apapun konsistensi.
Konsistensi itu bisa diartikan konsistensi bisa ketika kita buka usaha itu jangan mudah menyerah. Satu, karena kalau bisa dibayangkan tadi saya ceritakan di awal itu kan Padi Wonogiri yang bukan sini ini untuk mencukupi kebutuhan aja masih dalam arti kurang lah, makanya harus sampai balik lagi ke Lampung toh. Itu kalau nggak konsisten kan artinya waduh dapatnya cuma capek, udahlah nggak lanjut kan bisa, tapi kan perlu konsistensi. Jadi tetap harus kita usaha gitu harus konsisten berusaha bagaimana tetap harus bisa terus gitu loh. Itu konsistensi. Konsistensi itu juga bisa terkait juga dari produknya. Produk itu juga harus konsisten juga. Ya walaupun ada inovasi, tapi memang inovasi itu juga harus konsisten. Jangan sampai kita punya menu mie ayam brutal misalnya. Nah, di situ kan brutal itu dalam arti porsi mie-nya melimpah, ayamnya melimpah. Konsistennya ya jangan sampai kita mengurangi dari takarannya, mengurangi kualitas bumbunya, jadi rasanya beda. Ya, jadi tetap harus konsisten. Jadi karena nanti yang diingat-ingat oleh pelanggan itu kan, oh mie ayamnya seperti itu. Ya, jadi tetap harus konsisten. Yang jelas namanya orang usaha itu harus berserah diri. Artinya kita harus tawakal lah, artinya kita sudah berusaha semaksimal mungkin, dalam arti kita sudah namanya orang berusaha ketika kita sudah lelah, kita sudah sampai capeknya itu luar biasa, itu baru dikatakan kerja keras itu. Kalau sudah seperti itu ya kita kan juga berserah diri aja, maksudnya ya Allah ini usaha sudah kita lakukan, sudah seperti ini ya mohon diberi kelancaran. Yang jelas campur tangan dari Yang Maha Kuasa, Mas. Karena namanya kita kan harus percaya, namanya orang itu kan mesti sudah ada garisnya itu loh. Oh memang garisnya seperti ini, tapi kan harus ada usahanya. Nanti usaha yang dilakukan. Terus kemudian untuk para pemuda atau yang mau buka usaha, berwirausaha, jangan lupa untuk selalu terus belajar. Kita harus banyak melihat karena apa yang kita pelajari itu nanti akan bermanfaat bagi usaha kita. Konsisten dalam berusaha, kemudian jangan lupa untuk selalu berserah diri kepada yang di atas, karena memang pada prinsipnya apa yang kita lalui saat ini sudah ditetapkan dari yang di atas, karena tidak mungkin ada campur tangan yang di atas apa yang sudah kita raih saat ini.